Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu terkait dengan tujuan dan manfaat sistem informasi pada perusahaan di Indonesia. Langsung dimulai saja, yaitu yang pertama, gambaran umum perusahaan. Kami mengambil perusahaan PT Pelni. Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pelayaran dan transportasi laut di Indonesia. Pelni didirikan pada tahun 1952 dan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan angkutan laut, penumpang, dan kargo antar pulau di Indonesia. Sebagai perusahaan pelayaran nasional, Pelni mengoperasikan armada kapal yang luas dan melayani rute-rute pelayaran yang mencangkup berbagai pulau di Indonesia. Armada kapal Pelni mencangkup kapal penumpang, kapal ro-ro atau roll-on roll-off untuk angkutan kendaraan, serta kapal kargo untuk angkutan barang. Pelni menyediakan berbagai jenis layanan pelayaran, mulai dari layanan reguler dengan jadwal tetap, hingga layanan spesial seperti pelayaran haji dan umroh. Perusahaan ini juga mengoperasikan kapal-kapal wisata yang menawarkan perjalanan keliling kepulauan Indonesia bagi para wisatawan. Pelni memiliki misi untuk menyediakan layanan pelayaran yang andal, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperbarui armada kapal, dan menjaga keselamatan dalam setiap perjalanan. Yang kedua yaitu permasalahan dan tantangan PT Pelni. Yang pertama yaitu infrastruktur dan pelabuhan. Pelni perlu bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan, untuk memperbarui dan memodernisasi infrastruktur. Yang kedua, keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan dalam pelayaran menjadi fokus utama Pelni. Perusahaan perlu memastikan bahwa kapal-kapalnya memenuhi standar keselamatan yang ketat, menjalankan prosedur keselamatan yang memadai, serta memberikan pelatihan pada awak kapal untuk menghadapi situasi darurat. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi operasional. Pelni terus meningkatkan efisiensi operasionalnya, baik dalam hal manajemen jadwal, pengelolaan persediaan, maupun penggunaan teknologi yang lebih baik dalam sistem manajemen operasional. Yang keempat yaitu persaingan dengan moda transportasi lain. Pelni menghadapi persaingan dengan moda transportasi lain seperti pesawat terbang dan kereta api. Perusahaan perlu berinovasi dalam hal harga, kualitas layanan, dan kenyamanan perjalanan untuk tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan. Yang kelima yaitu konservasi lingkungan. Pelni perlu memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional kapal-kapalnya. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut, serta memastikan pengelolaan limbah dan bahan bakar kapal yang bertanggung jawab. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan informasi PT Pelni. Yang pertama, informasi operasional. PT Pelni membutuhkan informasi operasional terkait dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, kapasitas penumpang dan kargo, pemeliharaan kapal, kondisi cuaca, serta informasi terkait navigasi dan rute pelayaran, mengatur kapasitas angkutan, dan memastikan kelancaran operasional kapal-kapal Pelni. Yang kedua, informasi penumpang dan kargo. PT Pelni membutuhkan informasi mengenai profil penumpang, seperti jumlah penumpang, preferensi perjalanan, tujuan, dan tren perjalanan. Selain itu, informasi tentang volume dan jenis kargo yang diangkut juga diperlukan untuk perencanaan pelayanan kargo yang efisien. Informasi ini membantu dalam perencanaan kapasitas, pengaturan tiket, serta pengelolaan kargo yang optimal. Yang ketiga, informasi keuangan. Informasi keuangan seperti laporan keuangan, pendapatan, biaya operasional, dan kinerja keuangan secara umum sangat penting bagi PT Pelni. Informasi ini digunakan untuk pemantauan kesehatan keuangan perusahaan, evaluasi kinerja finansial, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, informasi sumber daya manusia. PT Pelni membutuhkan informasi terkait dengan kepegawaian seperti data karyawan, jadwal kerja, pelatihan, dan penilaian kerja. Informasi ini digunakan untuk manajemen sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan karyawan, serta evaluasi kinerja.
Yang kelima, informasi keamanan. PT Pelni membutuhkan informasi operasional terkait dengan keamanan pelayaran, termasuk laporan keamanan, analisis risiko, patuhan terhadap aturan dan regulasi keamanan, serta data kejadian keamanan. Informasi ini penting untuk menjaga keamanan penumpang dan kargo, mencegah tindakan kriminal, dan meningkatkan sistem keamanan secara keseluruhan. Yang keenam, informasi perencanaan infrastruktur. PT Pelni membutuhkan informasi terkait dengan perencanaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan, terminal, dan fasilitas pelayaran lainnya. Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembaruan infrastruktur, pengembangan fasilitas, serta perencanaan penggunaan sumber daya dan investasi infrastruktur. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Sudipyo. Baik. Tujuan dan manfaat pengembangan sistem. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan sistem dapat membantu PT Pelni dalam mengotomatisasi proses operasional, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Memperbaiki layanan kepada pelanggan. Pengembangan sistem dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai jadwal keberangkatan, pemesanan tiket, fasilitas kapal, dan layanan lainnya. Sistem yang efisien juga dapat mempercepat proses check-in, boarding, dan penanganan keluhan pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Memperkuat pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi dan menyediakan data yang akurat, PT Pelni dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Data yang terkumpul dari berbagai aspek operasional, keuangan, dan pemasaran dapat dianalisis secara efektif untuk mendapatkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Hal ini membantu perusahaan merespon keputusan Hal ini membantu perusahaan merespon perubahan pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. 4. Peningkatan keamanan dan keandalan. Pengembangan sistem juga dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan dan keandalan operasional PT Pelni. Sistem keamanan yang terintegrasi dapat memantau keamanan kapal dan fasilitas, mendeteksi risiko keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem yang terintegrasi kemungkinan pelacakan yang lebih baik terhadap berbagai aktivitas, mulai dari pelayanan penumpang hingga manajemen logistik. Hal ini meningkatkan transparansi dalam operasional perusahaan dan meningkatkan audit internal yang lebih efisien. 6. Mendukung pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, PT Pelni dapat lebih mudah mengelola pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Sistem tersebut dapat menyesuaikan dan meningkatkan kapasitas penumpang dan kargo, mendukung ekspansi ke rute baru, serta memperluas jangkauan layanan. Next. Deskripsi sistem informasi, fungsi, dan kemampuan utama. 1. Fungsi pelayanan transportasi. PT Pelni bertanggung jawab menyediakan layanan transportasi laut melalui armada kapal-kapalnya. Perusahaan ini mengoperasikan kapal penumpang dan kapal kargo yang melayani berbagai rute pelayaran di Indonesia, termasuk antar pulau dan lintas wilayah. 2. Fungsi pengelolaan terminal dan pelabuhan. PT Pelni juga memiliki fungsi sebagai pengelola terminal dan pelabuhan. Perusahaan ini memiliki terminal penumpang dan fasilitas pelabuhan yang digunakan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal Pelni. 3. Fungsi pengangkutan kargo. Selain melayani penumpang, PT Pelni juga memiliki kemampuan dalam pengangkutan kargo laut. Perusahaan ini mampu mengangkut berbagai jenis kargo, baik dalam skala besar maupun kecil. PT Pelni memiliki kapal kargo yang dilengkapi dengan fasilitas dan sistem pengamanan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keandalan pengiriman kargo. 4. PT
Fungsi penyediaan layanan pendukung. PT PLNI juga menyediakan layanan informasi perjalanan, informasi jadwal kapal, dan layanan pelanggan yang dapat diakses oleh para penumpang dan pelanggan. 5. Kemampuan armada kapal yang diversifikasi. Armada kapal PT PLNI mencakup kapal penumpang dengan berbagai kelas dan fasilitas, kapal kargo dengan kapasitas yang beragam, serta kapal roll-on atau roll-off untuk mengangkut kendaraan. 6. Kemampuan manajemen operasional yang efisien. Kemampuan manajemen operasional yang efisien ini meningkatkan PT PLNI untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengelola jadwal perjalanan, memantau kondisi kapal dan fasilitas, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan Selanjutnya akan dijelaskan oleh Torik. Baik, lanjut ke pengguna atau user sistem PT PLNI. PT PLNI memberikan layanan yang mencakup kapal penumpang dengan berbagai fasilitas untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Selain itu, PT PLNI juga melayani pengguna bisnis yang membutuhkan pengiriman kargo atau barang antar pulau. PT PLNI dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan transportasi laut bagi masyarakat pulau terpencil atau daerah yang sulit dijangkau secara darat. Selain itu, PT PLNI juga dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan atau barang-barang penting ke daerah yang membutuhkan. Industri pariwisata juga merupakan pengguna divisi PT PLNI yang signifikan. Lanjut. Konteks sistem informasi. Sistem informasi PT PLNI mencakup berbagai komponen, seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan komunikasi, serta personel yang terlibat dalam pengolahan dan penggunaan sistem tersebut. Sistem informasi PT PLNI memiliki berbagai konteks yang meliputi manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen logistik, serta pelayanan pelanggan. Dalam konteks manajemen operasional, sistem informasi PT PLNI memainkan peran penting dalam pemantauan yang pengendalian operasional kapal-kapal, jadwal keberangkatan dan kedatangan, manajemen persediaan, serta pemeliharaan dan perawatan kapal. Lalu ada rencana implementasi, metode pengembangan, proses, dan jadwal. Metode pertama adalah metode air terjun atau waterfall. Metode ini melibatkan tahapan pengembangan yang linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan umum dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua ada metode model spiral. Metode ini menggabungkan aspek waterfall dengan pendekatan iteratif, serta siklus spiral melibatkan perencanaan, riset, analisis, dan perancangan, pengembangan, dan evaluasi. Setiap siklus iterasi memberikan kemungkinan untuk menambah atau memperbaiki fitur yang ada. Lalu yang ketiga ada metode Agile. Metode ini fokus pada kolaborasi tim, respon terhadap perubahan, dan pengiriman iteratif. Metode Agile mencakup kerja dalam iterasi pendek yang disebut sprints, Scrum, dan Kanban adalah dua kerangka kerja Agile yang populer. Baik, dikarenakan Yeli berhalangan untuk hadir, maka slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu terkait dengan jadwal proyek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tahap awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek dengan jelas. Ini melibatkan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan mengumpulkan persyaratan. Yang kedua, penyusunan rencana. Setelah persyaratan dikumpulkan, rencana proyek dibuat. Ini mencakup penentuan sumber daya yang diperlukan, jadwal kegiatan, dan alokasi anggaran. Yang ketiga, perancangan. Tahap ini melibatkan merancang solusi atau sistem yang akan dikembangkan, baik secara teknis maupun fungsional. Ini juga melibatkan desain antar muka pengguna. Yang keempat, implementasi.
Tahap implementasi melibatkan penerapan rancangan ke dalam produk nyata atau sistem yang berjalan. Yang kelima, pengujian. Setelah implementasi, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem yang berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Yang keenam, pemeliharaan dan evaluasi. Setelah produk atau sistem selesai dan diimplementasikan, pemeliharaan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kinerja yang baik dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah rencana keuangan dan anggaran. Yang pertama, pendapatan. Rencana keuangan akan mencangkup perkiraan pendapatan perusahaan yang dapat berasal dari penjualan tiket, jasa pengiriman barang, atau sumber pendapatan lainnya. Yang kedua, biaya operasional. Ini mencangkup biaya-biaya yang terkait dengan operasional perusahaan seperti biaya bahan bakar, biaya perawatan kapal, biaya tenaga kerja, dan biaya administrasi. Yang ketiga, investasi. Rencana keuangan dapat mencangkup alokasi dana untuk investasi dalam infrastruktur baru, perbaikan kapal, atau perluasan layanan perusahaan. Yang keempat, laba dan rugi. Perusahaan akan merumuskan proyeksi laba dan rugi berdasarkan pendapatan dan biaya yang diharapkan. Hal ini akan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan yang diharapkan. Yang kelima, anggaran modal. Rencana keuangan juga akan mempertimbangkan kebutuhan modal perusahaan baik untuk modal kerja sehari-hari maupun untuk pengembangan jangka panjang. Ini mencangkup perencanaan pembiayaan seperti pinjaman atau penerbitan saham baru. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang dapat terjadi dalam implementasi. Yang pertama, ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan. Terkadang, rencana yang telah disusun dengan baik tidak selaras dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antar tim, perencanaan, dan pelaksana, ketidaktahuan tentang kendala di lapangan, atau perubahan keadaan yang tidak terduga. Yang kedua, yaitu kurangnya sumber daya. Salah satu permasalahan umum adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, atau peralatan. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat implementasi yang efektif dan efisien, serta mempengaruhi kualitas hasil akhir. Yang ketiga, ketidaksiapan pemangku kepentingan. Jika pemangku kepentingan yang relevan tidak memahami atau mendukung proyek atau kebijakan yang sedang diimplementasikan, hal ini dapat menyebabkan hambatan yang signifikan. Konflik kepentingan, ketidakjelasan peran, atau kurangnya komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dapat menghambat implementasi. Yang keempat, perubahan kebijakan atau regulasi. Ketika terjadi perubahan kebijakan atau regulasi yang terkait dengan proyek atau kebijakan yang sedang diimplementasikan, dapat timbul kesulitan dalam mengikuti perubahan tersebut. Perubahan ini mungkin memerlukan penyesuaian rencana, biaya tambahan, atau perubahan prosedur operasional. Yang kelima yaitu teknologi atau infrastruktur yang tidak memadai. Jika infrastruktur yang diperlukan atau teknologi yang digunakan tidak memadai atau tidak siap digunakan, implementasi dapat terhambat. Misalnya jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya aksesibilitas, atau perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Berikut presentasi dari kami. Sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.